Pantang mundur. Prabowo ancam tarik seluruh TKI dari Malaysia. Dalam operasi ini kita telah memeriksa seramai 598 orang pendatang tanpa izin. Orang Indonesia itu memang suka menipu kerjaannya. Ya memang tidak semuanya, tapi ya seperti inilah media sosial disalahgunakan. Kok bisa-bisanya beredar di media sosial informasi kepada seluruh masyarakat mulai hari ini saya pulangkan semua TKW, saya bagikan 300 juta per rekening modal usaha. Padahal Pak Prabowo tidak pernah memberikan statement seperti ini. Namun anehnya sering disalahgunakan video-video yang mengatasnamakan Pak Prabowo. Tolong jawab dengan jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah. Sepintas, video ini benar-benar gambar dan suara Presiden Prabowo Subianto. Prabowo akan memulangkan seluruh TKI yang bekerja di Malaysia. Itu adalah berita bohong. Namun untuk saat ini, segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong dengan Malaysia. Kenapa kita tidak sibuk untuk mengedukasi warga kita? Jelas-jelas warga kita itu perlu banyak diedukasi. Dan baru-baru ini ada 23 TKI yang mau masuk ilegal secara tidak resmi ke Malaysia. Beruntungnya sudah diamankan oleh Pak TNI. Yang mirisnya lagi 12 anak-anak. Bayangkan, untuk orang-orang yang ada di Indonesia, untuk sahabat-sahabatku yang mungkin Anda tengah sulit mencari pekerjaan di negara kita, tapi bukan seperti itu caranya kalau mau bekerja ke negara orang. Kok sampai-sampai bawa anak Anda? Saya sangat, ya Allah ya Robbi, tak habis pikir apa yang Anda pikirkan. Kalaulah memang Anda benar-benar dalam keadaan memang sulit, kenapa sih sudah masuk ilegal bawa anak-anak pula? Itu justru akan merepotkan negara kita. Dan nanti ujung-ujungnya nama negara kita jelek. Video seperti ini saja saya sering banyak mendapat kecaman. Katanya puji-puji Malaysia lah, katanya selalu merendahkan Indonesia lah kalau buat berita. Ini berita untuk edukasi. Terserah kalian berpikirnya seperti apa. Karena apa? Sudah banyak teman-teman kita ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di platform TikTok pun banyak yang mengedarkan berita gaji di Malaysia, petik buah gaji 10 juta, makan 3 kali sehari. Ini biasanya orang-orang seperti ini adalah oknum atau sindikat yang kiranya akan merugikan Anda. Karena apa? Mereka akan memberangkatkan Anda ke negara orang tanpa perbekalan atau tanpa dokumen yang resmi. Dan baru-baru ini puluhan TKI yang ingin masuk secara ilegal ke Malaysia akhirnya tertangkap. Tapi di sisi lain beritanya juga sangat bikin kita tertipu ya. Salah satunya adalah berita bohong yang mengatasnamakan Pak Prabowo yang konon katanya akan menyetop TKI untuk dikirim ke Malaysia, akan memulangkan semuanya. Yang membuat berita ini tak agak-agak. Di Indonesia saja sudah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Berita tentang TKI yang bekerja di Malaysia akan dipulangkan semua oleh Prabowo, akan ditarik semua oleh Prabowo. Itu adalah berita bohong. Yang bekerja di Malaysia, kalian senantiasa bekerja secara berhati-hati, jaga nama baik nama negara kita, jangan sampai melakukan tindakan yang kiranya merugikan nama negara kita. Sebab akhir-akhir ini segelintir masyarakat Indonesia itu menjadi perbincangan hangat di media Malaysia ya, terkait pencurian di pelantar minyak, kemudian tentang kejahatan-kejahatan lain. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, terkhususnya dari Indonesia, jaga nama baik bangsa. Dan inilah berita hari ini yang beritanya tentang TKI ilegal masuk ke Malaysia. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu selalu nekat seperti ini? Tolonglah, jangan mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sesulit-sulitnya di Indonesia pasti bisa makan, ya kan? Pasti kok bisa makan. Jadi kalau mau masuk ke negara orang, masuklah secara sah dan resmi. Oke, kita simak videonya.
biar tidak jadi berita bohong ya. Nanti kalau bercakap-cakap saja, oh kamu dari dapat sumber dari mana? Ini sumber resminya. Boleh langsung dicek Google, di internet, di media resminya. Koran Kalimantan Utara, lagi-lagi 23 CPMI gagal berangkat ilegal, 12 orang anak diantaranya masih anak-anak. 12 orang diantaranya masih anak-anak. Ya Allah ya Robbi. Untuk sahabatku semua, kenapa sih masih anak-anak kalian ajak merantau dengan secara ilegal? Ini sangat-sangat miris. Pantang mundur. Prabowo ancam tarik seluruh TKI dari Malaysia. Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia terkait kasus penembakan WNI oleh polisi Malaysia tidak kunjung usai. Kasus ini telah berubah menjadi arena bagi berbagai agenda politik, di mana Malaysia menolak usulan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian masalah ini. Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama dan hukum yang adil harus ditegakkan. Bahkan, Prabowo tidak segan untuk mengancam akan menarik seluruh tenaga kerja Indonesia, TKI, dari Malaysia jika situasi tidak membaik. Ancaman ini membuat Malaysia khawatir karena sebagian besar sektor ekonomi negara itu sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Konflik ini bermula dari insiden penembakan seorang WNI oleh polisi Malaysia yang menyebabkan gelombang protes dan ketidakpuasan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga mencerminkan hubungan bilateral yang kadang kala tegang antara dua negara tetangga ini. Malaysia telah lama dikenal sebagai tujuan utama bagi TKI mencari pekerjaan, dengan jumlah pekerja yang mencapai ratusan ribu orang di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, konstruksi, hingga rumah tangga. Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin negara, tidak tinggal diam. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa keselamatan WNI yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Prabowo bahkan mengancam untuk menarik seluruh TKI dari Malaysia sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dialami oleh warganya. Pernyataan ini disampaikan dengan tegas, mencerminkan ketidakpuasan terhadap respons Malaysia terhadap insiden tersebut. Ancaman menarik seluruh TKI tentu bukanlah langkah yang sepele. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi TKI, dengan banyak sektor ekonominya yang bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Dari perkebunan, konstruksi, hingga sektor pelayanan, TKI memberikan kontribusi yang signifikan. Jika Indonesia benar-benar menarik TKI, Malaysia akan mengalami dampak yang besar, baik dari segi produktivitas maupun ekonomi. Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja menjabat, menunjukkan sikap tegas dalam menangani kasus ini. Dalam beberapa pidato dan pernyataan resmi, Prabowo menekankan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam melihat warganya diperlakukan secara tidak adil. Ia menegaskan bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan jika Malaysia tidak mampu memberikan jaminan keselamatan serta keadilan, maka ia tidak ragu untuk mengambil langkah drastis. Ancaman untuk menarik seluruh TKI dari Malaysia bukanlah ancaman kosong. Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia di berbagai sektor ekonomi. Jika ancaman ini terlaksana, sektor-sektor seperti perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan layanan rumah tangga akan sangat terdampak. Kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas utama Malaysia, akan mengalami krisis tenaga kerja yang bisa mempengaruhi produksi dan ekspor. Selain itu, banyak rumah tangga Malaysia yang mengandalkan TKI untuk berbagai pekerjaan rumah tangga, membuat ancaman ini menjadi sesuatu yang sangat serius di mata pemerintah dan masyarakat Malaysia. Pemerintah Malaysia, yang telah menghadapi berbagai tekanan dari dalam negeri terkait isu tenaga kerja asing, menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menangani protes dari warga lokal yang merasa pekerjaan mereka terancam oleh TKI. Reaksi dari Malaysia tidak sepenuhnya jelas, tetapi ada indikasi bahwa mereka sedang mencari solusi diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dari konflik ini. Pihak Malaysia tentu saja menyadari dampak yang akan ditimbulkan jika Indonesia melaksanakan ancamannya. Beberapa pejabat pemerintah Malaysia mulai memberikan respons terhadap pernyataan Prabowo. Mereka menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara kedua negara
dan berusaha mencari solusi yang lebih diplomatis. Kejadian ini juga memicu reaksi dari masyarakat dan media. Banyak organisasi non-pemerintah, NGO, yang memperjuangkan hak-hak TKI mulai menyuarakan pendapat mereka. Mereka meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam melindungi warganya dan memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan dimanapun WNI berada. Media massa juga berperan penting dalam membentuk opini publik. Berita mengenai insiden ini banyak diberitakan, baik di Pak Prabowo selalu difitnah oleh segelintir YouTuber Indonesia. Padahal Pak Prabowo tidak pernah menyatakan pernyataan tersebut. Memfitnah Pak Prabowo itu bukan hanya diberitakan tentang TKI yang kemarin viral ya, karena ada kasus yang melanggar undang-undang negara Malaysia. Dan itu pun Pak Prabowo juga sudah mengingatkan warga negara Indonesia, kalau mau bekerja ke negara orang, jangan lewat jalur ilegal. Sudah diperingatkan oleh Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan segelintir YouTuber yang selalu membuat berita fitnah, berita hoak dengan mengatasnamakan Pak Prabowo ini, ya harapan saya orang-orang ini segera ditangkap juga karena menyebarkan berita kebohongan, tidak sesuai fakta. Kemarin Pak Prabowo juga difitnah. Para TKI TKW yang minta bantuan modal, silakan DM saya, silakan SMS saya, nanti akan saya berikan bantuan. Dan alhamdulillah orangnya sudah ditangkap. Dan kali ini Pak Prabowo selalu dijadikan bahan berita, seolah-olah Pak Prabowo menyetop TKI, Pak Prabowo akan mengancam Malaysia dan lain sebagainya. Itu beritanya bertebaran di internet. Pak Prabowo stop gas ke Malaysia, Singapura ketar-ketir, Malaysia panik, Malaysia akan gelap gulita, Pak Prabowo stop energi ke Malaysia, dan lain banyak lagi. Hal ini tentunya sangat bikin nama negara kita itu juga jadi jelek di mata internasional, gara-gara ulah segelintir YouTuber Indonesia yang gemar sekali membuat berita hoak. Namun pada faktanya banyak warga negara Indonesia yang saya juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya, padahal di era digital sekarang itu semuanya bisa diakses ya lewat informasi. Dan di Malaysia sekarang ini lagi operasi besar-besaran untuk menangkap TKI yang ilegal. Di sisi lain masih banyak juga warga negara Indonesia yang nekat masuk jalur ilegal ke Malaysia. Tolonglah untuk sahabat-sahabatku semua, jangan masuk ilegal ke negara orang. Karena apa? Dampaknya itu juga sangat buruk untuk negara kita. Ujung-ujungnya apa? Paspor kita rankingnya makin jatuh. Tolong ya sahabatku semua. Dan inilah TKI ilegal yang mau masuk ke Malaysia. Nanti kalau diingatkan oleh warga negara Malaysia katanya suka menghina apalah. Tolonglah, mari kita jaga sama-sama hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Bila kita mau bekerja ke negara orang, bekerjalah secara sah dan resmi. Kalau kalian bekerja secara sah dan resmi, maka kalian itu enak di luar negeri. Perlindungan hukum dapat, mau kemana-mana oke, enak. Tapi kalau kalian ilegal, ya ujung-ujungnya kalian jadi pendatang haram. Yang dimana kalau kalian mendapat kasus, itu sulit untuk diselesaikan. Dan akan merugikan diri kalian sendiri, serta keluarga kalian. Stop ya, stop melihat iming-iming di media sosial. Kalau mau bekerja ke negara orang, lewat PT. Inilah berita yang viral hari ini. Masih ada orang yang mau nekat masuk ke Malaysia dengan jalur ilegal. Tak habis pikir. Rapat. Dan ini terjadi di perairan Nunukan, Kalimantan. Abang itu mana? Tanyain. Hah? Coba lihat KTP-nya. KTP-nya. Bukan seperti ini caranya kalau mau bekerja ke negara orang, sahabat-sahabatku semua. Ini cara yang salah. Ini melanggar aturan. Nanti kalau di negara orang dapat hukuman,
nanti bilang teriak-teriak mana pemerintah. Ini kalian salah loh. Bersyukur kalian diselamatkan oleh Pak TNI. Nanti kalau kalian sudah masuk ke Malaysia, susah. Kalau ketangkap dihukum, bukan langsung dipulangkan. Ditemukan penumpang Apalagi ini mau lebaran. CPMI non prosedural. Kita dengarkan. Yang kedua, dalam pemeriksaan didapat keterangan bahwa penumpang tersebut akan berangkat menuju Kalabakan di Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit dengan jumlah 8 orang. Terdiri 8 orang. dari 1 orang motoris, 5 orang laki-laki dewasa, Yang 1 tadi orang 23 perempuan orang. dan 1 orang balita. Ditemukan Balita juga bawa anak para juga. CPMI Astagfirullah. prosedural ini tidak dilengkapi kelengkapan dokumen yang sah. Tidak bawa dokumen Kemudian, sah. Para CPMI beserta dengan motoris speedboat diamankan oleh tim SFQ Lanal Nukan serta dibawa ke Lanal untuk kemudian melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pengecekan kesehatan. Kemudian juga pada hari ini juga Lanal Nukan akan menyerahkan para CPMI non prosedural ini kepada BP3MI Kaltara untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. PMI 7 orang ini 6 orang ya, 1 anak bayi ya. Jadi dari Balita. ke menukan ini memang sudah ada yang arah seperti itu. Nah, Tak habis pikir, terkait tak habis dengan pikir. prosesnya, Sampai bawa balita. kami pastikan memang mereka akan berangkat secara non prosedural karena semua PMI ini tidak dibekali dengan paspor. Tidak dibekali dengan paspor, kemudian tidak ada jaminan kerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Tidak dibekali paspor. Main masuk saja. Nanti kalau ketangkap di Malaysia, kalau dihukum nanti cerita yang bukan-bukan. Padahal ini adalah salah masuk ke negara orang ilegal. Sekarang di Riau, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 4 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang akan menyeberang ke Malaysia melalui pesisir Laut Bengkalis. Keempat PMI tersebut diamankan setelah agen yang bertanggung jawab atas keberangkatan mereka menunda perjalanan akibat cuaca buruk. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Selasa 4 Februari malam di Desa Cangkang, Kabupaten Bengkalis. Selain 4 PMI ilegal, petugas juga mengamankan seorang agen yang diduga bertindak sebagai nahoda speedboat yang akan digunakan untuk mengangkut para pekerja tersebut ke Malaysia. Dari hasil pemeriksaan, para PMI mengaku telah masuk dalam daftar hitam imigrasi Malaysia sehingga memilih jalur ilegal untuk dapat bekerja di negara tersebut. Meski tanpa dokumen resmi, mereka telah terhubung dengan agen di Malaysia yang menjanjikan pekerjaan di sana. Untuk keberangkatan ini, masing-masing PMI telah mengeluarkan biaya 7 juta rupiah, sementara 2 PMI lainnya mendapat bantuan biaya dari agen dengan sistem potong gaji setelah bekerja. Sebagai Kapolsek mendapat informasi dari masyarakat Cangkang bahwa ada diduga masyarakat yang akan mau berangkat ke Malaysia. Nah, terkait laporan itu kami memerintahkan atau bersama anggota Polsek Bengkalis menuju ke lokasi. Menurut Letda Laut P. Arisman PCS dan Posal Bengkalis, setelah dilakukan pendalaman di Mako Lanal Dumai, para PMI akhirnya diserahkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk dilakukan pendataan lebih lanjut dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Kasus ini menambah daftar panjang upaya penyeludupan pekerja migran ilegal yang dilakukan melalui jalur laut. Indah kabar daripada rupa ketika segelintir YouTuber Indonesia memberitakan, oh, Prabowo sudah stop TKI ke Malaysia. Namun pada faktanya masih banyak warga negara kita yang kurang edukasi. Harusnya YouTuber-YouTuber Indonesia yang membuat berita bohong tentang negara tetangga Malaysia, buatlah edukasi berita untuk masyarakat kita supaya tidak tertipu untuk bekerja ke negara orang lewat jalur ilegal. Dan tadi kita juga mendengarkan sendiri ya,
TKI ilegal ini harus membayar 7 juta untuk masuk ke Malaysia. 7 juta itu sebenarnya kalau kalian buat modal untuk jualan kecil-kecilan di Indonesia itu sudah jalan. Misal kata jualan pentol, misal kata jualan ikan, misal kata jualan cilok. Jangan ngomong nggak bisa, nggak ada pelanggan, jualan ikan. Jualan ikan juga bisa. Dan itu juga dapat untung lah kalau sekedar untuk makan. Jualan es juga bisa. Tapi kenapa kalian sudah di blacklist? Pihak daripada Malaysia nekat masuk ke jalur ilegal yang dimana resikonya itu sangat berat. Kalau kalian selamat itu belum tentu di negara tersebut kalian juga akan mendapat pekerjaan banyak atau mendapat uang banyak. Justru bisa-bisa tertangkap nanti masuk lokap. Dan masuk lokap itu bukan 1 hari 2 hari, berbulan-bulan. Yang rugi siapa? Kalian sendiri, rugi waktu, dan juga menyusahkan keluarga. Itu pun kalau kalian mendarat selamat di Malaysia. Belum tentu boot tersebut kalian jika kapalnya tenggelam dibekali keselamatan. Sudah banyak warga negara Indonesia meninggal kapal tenggelam mau berangkat ke Malaysia, puluhan bahkan ratusan. Sudah banyak korbannya. Jadi tolong untuk sahabat-sahabatku, apabila masuk ke negara orang, masuklah dengan secara sah dan resmi. Dan biasanya orang-orang yang sudah balik daripada Malaysia kemudian nekat ke jalur ilegal, ini sudah tahu resikonya. Harusnya Anda yang sudah di blacklist itu memberikan edukasi kepada kawan-kawan, bukan justru nekat masuk ilegal lagi ke Malaysia. Dan ujung-ujungnya akan merepotkan 2 negara. Terima kasih untuk Pak TNI Angkatan Laut, Anda sudah bekerja luar biasa menggagalkan banyaknya orang yang ingin nekat masuk ke Malaysia dengan secara ilegal. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabatku semua. Dan di sini saya ingin memberikan tahu ya untuk sahabat-sahabatku, TKI yang ilegal di Malaysia saat ini itu sedang diburu, operasi besar-besaran. Jadi jangan nekat ilegal ke negara orang. Apalagi ini mau puasa, mau lebaran. Lebih baik kerja apa adanya di kampung, cukup makan alhamdulillah. Dan mungkin bisa berusaha lainnya. Jangan terpikir nekat ilegal ke negara orang. Jangan ya, karena ini merugikan nama negara kita. Dan akan merepotkan pihak-pihak pemerintah 2 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.